Silakan kalau sudah selesai azannya mungkin. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ini kan saya sedikit mau curhat, Iya, mau boleh. cerita. Jadi eh, apa ya? Kayak saya sendiri itu kan benar punya planning, punya keinginan untuk menjadi seperti ini, untuk menjadi seperti itu, pengen ngejar ilmu ini, pengen ngejar ilmu itu. Tapi terkadang dari orang tua sendiri itu kan kurang support. Kurang support itu mungkin iya kamu nggak apa-apa, tapi ada tapinya. Kayak masalah yang terutama adalah masalah finansial. Kayak yang tak lihat-lihat adalah orang yang bisa berkembang dan fokus pada apa yang diinginkan itu tuh orang yang hidupnya adalah menengah ke atas. Mereka bisa fokus karena apa-apa yang mereka lakukan itu mereka tidak usah memikirkan yang namanya finansial. Mereka dihidupi oleh keluarga mereka dan itu adalah support yang paling penting. Berbeda berbeda dengan kita yang seumpama kita pengen kuliah ke apa gitu. Kemudian tidak ada biayanya dan kita sendiri tidak mendapatkan beasiswa. Yang akhirnya apa? Kita nggak bisa fokus ke kuliahnya. Kita fokus ke apanya? Ke mencari uangnya untuk membayar kuliahnya tersebut. Dan semisal kuliahnya sendiri itu mahal ya. Dan kita masih lulusan SMA misalnya. Yang akhirnya apa? Kita harus ngejar cari uangnya yang segitu banyaknya untuk bayar kuliahnya. Jadi kita fokusnya itu tersingkirkan yang awalnya pengen kuliah, pengen fokus kuliah, akhirnya pengen jadi ini gitu kan. Tapi akhirnya adalah kita fokus ke kerjanya, kita fokus ke cari uangnya untuk membayar kuliahnya sendiri. Jadi fokus kita itu tergeser gitu. Dapat yang Iya. saya maksud Kak. Iya, iya, paham, paham. Itu masalah yang cukup pelik ya sebetulnya. Sudah atau ada lagi? Eh, ada lagi tapi masalah lain. Kayak kita Eh, sendiri kan di dunia zaman sekarang kan tidak jauh dari yang namanya digital ya. Nah, itu mungkin kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi yang saya takutkan adalah dari awal itu saya sudah punya niat yang seperti itu, pengen menjadi content creator. Dan saya sudah beli peralatannya apa yang dibutuhkan. Tapi yang saya pikir-pikir adalah apakah ini tidak akan berbahaya di masa mendatang? Apa karena apa ya kemajuan teknologi yang begitu pesat kayak munculnya AI yang bisa gini bisa gitu, dua foto dijejerkan cewek cowok yang akhirnya bisa bisa gitulah. Sekarang kan banyak sekali dan sebelum itu saya sudah mikir kalau hanya sekedar foto nanti bisa gerak. Nah, itu sebelumnya saya sudah mikir dan akhirnya benar-benar terjadi kemarin baru-baru ini bisa dilihat beritanya um, apa orang di Gresik itu fotonya diedit pakai AI dijadikan video permisi ya Kak dijadikan video gitu kemudian diperjualbelikan. Nah, dari apa yang saya takutkan kemudian saya sendiri melihat hal seperti itu ya akhirnya itu menutupi saya keinginan saya yang emang pengen kemudian takut dan lebih takut lagi iya. gitu Kak. Gimana Ini itu? dua-dua satu saya mau jawab dari yang pertanyaan kedua dulu nggak apa-apa ya. Iya nggak apa Kak. Nah, iya yang kedua itu, ya kamu nggak perlu takut jadi content creator karena bicaramu sudah bagus tuh, tertata, rapi dan nggak kebanyakan itu udah bagus itu. Itu udah modal awal. Yang kedua, struktur bicaranya juga bagus, penyampaiannya rapi dan itu jadi modal utama untuk kamu menjadi speaker, jadi pembicara. Jadi bekal dasarnya bagus. Yang kedua, terkait arus media sosial itu ada satu penelitian dari Jaron Lanier namanya. Memang banyak sekali baik dari sosial media ataupun e-commerce ya seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu memodifikasi identitas manusia.
Artinya memodifikasi identitas perilaku tuh begini, ya kayak misalkan Kak Wirda, Unisa, atau Mbak Kim ya, itu pasti list di Shopee sama Tokped-nya itu beda-beda. Entah merek kerudungnya, entah merek gamis itu pasti beda-beda. Karena mereka akan secara otomatis merekomendasikan sesuai kebutuhan, sesuai sesuatu yang sering kalian klik. Dan tentu di berandasnya juga berbeda. Nah, itu kecanggihannya sosial media. Dan itu perlu kita awasi betul. Bahkan si penulis buku ini jadilah kucing. Kucing itu nggak bisa diatur ya. Kucing itu mau sudah dikasih makan kayak apapun, kalau dia pengen mecahin vas, dia pecahin tuh vas. Beda dengan anjing gitu. Kalau anjing dikasih makan nurutnya luar biasa. Nah, kita jangan sampai nurut dengan algoritma seperti itu. Dan ketakutan yang seperti tadi, ada unsur begini, ada unsur di mana kita harus meyakini Allah lindungin kita gitu. Itu satu hal yang pertama. Yang kedua, ketakutan itu bukan untuk dikasih makan ya, tapi kita mesti punya kewaspadaan ya. Misalkan gini, katakan dari jalan lain, kalau kita takut foto atau video kita disalahgunakan, sekarang banyak kok solusi yang sifatnya bikin video just with the text and musik, dengan teks aja dan musik. Itu kan bisa menggunakan kemampuan kamu, mengeksploitasi kemampuan kamu, bicaranya sudah rapi gitu. Apalagi ada unsur-unsur agak medoknya gitu, itu kayaknya ada nilai lebih gitu menurut saya. Oh, Jawa banget nih gitu kan. Itu yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama itu sebetulnya realita yang memang terjadi buat kita belakangan ini, dan itu banyak teman-teman saya yang seperti itu. Cuman begini, Mbak mesti mengambil dari dua perspektif. Kalau misalkan orang yang sambil kerja lalu kuliah dia fokus mencari uang dan sambil kuliah, kalau serius dan kuliahnya bisa lulus, maka dia berhasil pada dua sektor. Satu, berhasil menghidupi dirinya dan kuliahnya, lalu dia berhasil studinya. Yang kedua, pasti dilihat apakah orang yang diberikan fasilitas dan tidak fokus kerja atau tidak fokus cari uang, dia pasti berhasil kuliahnya. Belum tentu. Temen saya banyak juga yang difasilitasi secara totalitas, akhirnya apa? Mobilnya dipakai buat pamer-pamer. Maka setidaknya dengan dorongan fasilitas yang minim, kita juga diminimalisir dari menyalahgunakan fasilitas yang ada. Dan itu kebaikan. Jangan sampai kita merasa kalau misalkan kurangnya fasilitas itu buruk. Kurangnya fasilitas itu adalah sebuah bentuk pengkerdilan diri kita. Enggak. Justru terkadang dari hal yang sempit, kita bisa melihat keluasan dan kasih sayangnya Allah di situ. Ya, kalau ditanya lagi misalkan, Kak Reski dibentuk dari yang sulit atau yang mudah? Saya harus jawab saya dibentuk dari yang mudah. Karena semua difasilitasi. Laptop dibeliin, handphone dibeliin, ya bahkan sampai hari ini pun gitu ya, ketika saya cerita sama orang saya mau ngonten nih, ada jamaah yang beliin handphone itu, ya nggak tahu itu sudah jalannya, tetapi tinggal menjaga amanah itu untuk hal yang baik. Artinya eh, bahasa-bahasa motivator itu kan gini ya, kapal tidak diciptakan untuk menantang ombak yang lemah gitu ya, ombak yang biasa-biasa aja, tetapi ombak yang besar itu. Bahkan bahkan gini loh, kalau misalkan Rasulullah pengen gitu berdoa di awal dakwahnya begini, ya Allah saya pengen dakwah saya lancar dan semua orang yang menghalangi dakwah saya tolong dimusnahkan, di bumi hanguskan. Kira-kira kalau Nabi doa gini dikabulkan nggak? Coba, dikabulkan nggak kira-kira? Dikabulkan pasti. Tetapi jadi nggak seru. Saya kalau ceramah maulid nanti jadi pendek banget. Jadi ya jamaah sekalian, Nabi ketika umur 40 tahun dilantik jadi Rasul, lalu berdoa, dakwah saya harus lancar dan semua yang menghalangi harus di bumi hanguskan. Baik, dan akhirnya semua orang masuk Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nggak seru. Tetapi kita jadi seru ketika ngelihat, oh ternyata Rasul diuji lahir dalam keadaan yatim, lalu usia sekian piatu, lalu berbisnis di usia sekian, lalu diperlakukan buruk, lalu membalasnya dengan kebaikan. Maka ketika kamu nanti jadi ibu misalkan, kamu kan bisa memberikan motivasi yang dulu loh, selain kuliah, ibu itu gini 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 gini. Ngerti nggak? Jadi dari proses yang berat itu teruji kita. Kita mempunyai satu sisi validasi yang bisa menjadi teladan. Dan kenapa saya perlu nyampaikan dua perspektif ini? Karena begini, kamu kalau ngeliat kambing dari depan kakinya dua, tapi kalau dari samping kakinya empat. Sehingga cara muter perspektifnya ini yang perlu dilatih. Kalau misalkan cara perspektifnya ini kita monoton, ya kita akan
di situ-situ aja. Kira-kira itu ya 2 ini. Semoga bisa singkat dan menjawab. Terima kasih, Kak. Iya, Dari yang disampaikan itu memang memang iya ya, seperti itu harusnya. iya. Di Sangat mindset-nya di membantu apa, sekali sih. cara pandang Heeh, kita yang diput mhm. Oke, baik. Kalau dari Kak Wirda, ada mau menambahkan? Eh, Mungkin sedikit ya untuk yang poin pertama itu sedikit nih mau repet dan banyak juga. Untuk Kak Kimi ya, Masya Allah. Tadi tuh setuju banget dari yang disampaikan oleh Kak Rizky. Jadi Kak Kimi ini sudah sebenarnya yang Anda lihat pun ada potensi gitu dari public speak-nya sudah tersusun gitu ya. Cuman di sini anak izin untuk menyangkal yang statement Kak Kimi yang di poin pertama gitu. Mungkin kalau Kak Rizky ini termasuk yang mudah ya dalam mencapai, saya termasuk yang tergolong mudah gitu. Nah, jadi kalau Ana pribadi itu yang tergolong sulit kayak gitu. Bahkan Ana dari kelas SMA itu jujur sudah tidak dibiayai sama orang tua gitu. Jadi memang dari dulu ya cari yang gratisan aja kayak gitu, pesantren yang gratis yang memang karena memang nggak ada mau dipaksa pun perekonomian dari keluarga memang nggak ada. Jadi mau dipaksa kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai anak pun uh, harus memang yang ya mungkin ini Allah tuh kasih uh, kepercayaan, kasih apa ya ujian kayak gitu ya berarti karena aku mampu kayak gitu sehingga kalau dibilang biaya itu nggak ada sama sekali dari orang tua. Jadi kalau sekarang mungkin Ana tuh baru kuliah itu di umur 22 tahun. Jadi Ana sekarang baru jadi maba ya, maba semester 2. Itu Ana baru masuk kuliah di umur 22 tahun kayak gitu. Tanpa biaya dari orang tua, tanpa biaya dari keluarga, gimana caranya kok bisa terpenuhi kayak gitu? Iya, jadi Ana kuliah dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang itu kuliahnya reguler, bukan kelas karyawan, reguler kayak gitu. Karena anak ngerasa kalau karyawan itu online nggak maksimal gitu. Dan pulang kuliah itu kerjanya sampai kapan? Sampai jam 10 malam. Ternyata awalnya apa? Awalnya memang nangis, awalnya memang mau pulang, awalnya mau berhenti. Ternyata makin kesini, makin seiring berjalan waktu terbiasa. Jadi ternyata banyak sekali yang Anda rasakan Allah tuh ngasih rezeki tuh dari jalan yang nggak diduga-duga. Ada aja kayak gitu. Allah kirimkan orang baik lah, Allah kirimkan kemudahan lah, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi banyak loh yang dia tuh kuliah kerja, nilainya nggak stabil. Enggak, nilainya stabil. Kayak gitu. Tapi balik lagi, setiap orang tuh beda-beda. Tapi ternyata di sini fakta yang harus Kak Kimi terima adalah ternyata itu bisa kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan selagi kitanya mau kayak gitu. Pertanyaannya mau nggak kayak gitu. Kalau kita memang mau, ya sudah kita action kayak gitu. Karena pasti nanti Allah bakal kasih kemudahan-kemudahan di dalamnya kayak gitu. Dan sampai sekarang tidak dibiayai dan kerja sendiri tuh memang lelah iya, tapi ternyata seru. Disitulah banyak belajar. Oh ternyata tuh begini loh, begini kayak gitu. Karena apa? Karena do more get more. Kita lakukan lebih maka akan mendapatkan lebih seperti itu. Nah terkait yang poin kedua yang menjadi konten kreator, karena Kak Kimi harus ingat suka nggak suka, terima nggak terima, zaman itu berkembang, digital itu akan semakin maju. Kalau kita tidak mengikuti, kita tidak update, kita masih terus memilih untuk menutup diri, ya sudah siap-siap untuk tertinggal. Seperti itu. Ya, barakallahu. Ya, terima kasih Kak Wirda dan Kak Rizky untuk menjawabnya. Karena waktu sudah mendekati azan maghrib, kalau begitu kita tutup sharing session sore ini dengan melafalkan bersama-sama doa kafatul majlis. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk kedua moderator kita sudah bisa membersamai dan memberikan insight yang luar biasa tentunya. Oke. Dan saya ucapkan juga mohon maaf, saya Unisa moderator pamit undur diri dan bersama-sama melafalkan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah, semoga ada manfaat. Terima kasih semuanya. Ya, Izin assalamualaikum. keluar ya. Assalamualaikum. Salam.